Selamat pagi semuanya teman-teman. Semua dalam keadaan sehat ya. Eh, Pagi ini mau cerita apa ya? Cerita begini aja. Cerita ini aja. Tadi habis bangun pagi, saya berdoa, terus saya dapat perenungan di dalam hati seperti ini, teman-teman. Eh, Sekarang zaman teknologi, zamannya dunia maya, zamannya mensos, media sosial ya, mensos itu. Eh, Terus saya punya perenungan begini, dapat perenungan, eh, dunia maya, mensos itu adalah bagaimana ya untuk membunyikan bahasa ini, tempat kita mempraktekkan ibadah kita juga, teman-teman. Tempat mempraktekkan ibadahnya contohnya begini. Saya diingatkan dengan kejadian hampir 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu dalam keluarga saya mengalami musibah yang boleh, semua dalam hidup ini, yang terjadi dalam hidup ini itu seizin dengan yang di atas, dengan keputusan dan seizin Tuhan. Anak ketiga saya mengalami boleh dikatakan sakit yang begitu hebat, teman-teman. Dia, cerita pertamanya jatuh mengalami infeksi di bagian usus, dan yang paling terparah adalah bagian usus buntunya yang sudah membengkak yang cukup besar. Anak di umur 2 tahun lebih mengalami infeksi di bagian usus, dan yang paling parah itu adalah usus buntu, teman-teman. Dan singkat cerita, kami melalui beberapa proses medis dan akhirnya anak ini mau dioperasi. Nah, ceritanya begini. Waktu itu zaman di daerah saya adalah zaman daerah masih HP-nya semua masih HP jadul, yang ada cuma paling tren waktu itu adalah BlackBerry untuk di daerah saya, dan masih zamannya BBM. Nah, waktu itu kami baru belajar main HP, berdunia sosial di mensos gitu. Suami tidak sengaja menekan ingin mengirimkan gambar kepada mama saya. Ternyata gambar itu dia tekan, tersimpan di status. Jadi semua orang, gambar anak saya yang lagi merintih kesakitan, dan gambar fotonya itu sangat menyedihkan sekali, teman-teman, sangat menyedihkan. Dan foto itu dilihat oleh semua orang, dan anak saya di dalam foto itu kalau kita lihat tuh seperti dalam keadaan kritis, teman-teman. Padahal saya bawa ke rumah sakit itu, saya baru mau cari apa penyebabnya, mengapa bisa begini dan begini. Malamnya anak saya itu bertarung sekali, teman-teman. Bertarung artinya seperti orang sudah mau diambil kembali sama Tuhan. Nah, dari situ saya diingatkan, teman-teman, pagi ini, apapun yang kita bagikan di dunia maya, apapun yang kita share di mensos, nah itu akan menjadi sebuah doa, teman-teman. Doa bagi kita yang membagikannya. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, foto itu kan sangat kritis sekali, teman-teman. Kalau nggak salah masih ada di HP itu, sangat kritis. Jadi semua orang melihat foto itu dan seolah-olah berpikir anak saya sedang kritis. Dan kejadian benar, teman-teman. Malam itu anak saya kritis. Dan sangat, ya dikatakan kritis, ya kritis, teman-teman. Dokter sudah bilang di sini nggak bisa buat apa-apa, mau dibawa ke
ke ini gitu kan, ke rumah sakit yang lebih canggih, yang perlu ditangani lebih lagi. Akhirnya kami bawa teman-teman, dengan pesawat kami bawa dan ditangani dengan baik. Dan suami juga nggak bisa menghapus foto itu teman-teman. Saya nggak punya kesempatan lagi untuk menghapus. Saya pun waktu itu memang gaptek juga, nggak ngerti main-mainan begitu, nggak ngerti, taunya mau hapus foto itu nggak tahu. Nah, akhirnya sudah melewati masa kritis, anak saya operasi, selamat teman-teman, selamat. Dan di 2 bulan kemudian anak saya mau operasi lagi teman-teman, mau operasi lagi. Dan di situ tidak sengaja lagi teman-teman, suami saya memasang foto lagi teman-teman, memasang foto yang sudah selesai malam ini operasi. Paginya dia pasang foto dia bersama anaknya yang lagi duduk, operasinya di bagian perut, dipotong perutnya begitu teman-teman. Jadi mereka bilang dipasang anak saya duduk seperti segar gitu. Suami saya juga dengan wajah bersyukur karena operasi kedua berjalan dengan baik, dengan selamat semuanya. Jadi suami saya bersyukur, pasang foto, dia senyum, anak saya duduk. Baru operasi malam tadi ya kan, jam 8-9 gitu, paginya dia sudah bisa duduk kan. Ya pasang. Jadi tuh orang-orang yang pada yang lihat foto kan nelpon, dia bilang syukur ya operasi kedua berjalan dengan baik, dedeknya juga baik, semuanya dengan baik. Dari foto itu semua orang mendoakan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik teman-teman. Itu yang terjadi. Anak saya makin membaik, makin membaik, makin membaik. Dan sampailah hari ini dia ada karena doa-doa yang terbaik teman-teman. Karena doa, dari situ saya diingatkan, memang benar, dunia maya kita, mensos kita adalah tempat ibadah kita juga. Kalau kita mengeluarkan yang baik-baik, kita akan didoakan yang baik-baik. Kalau kita mengeluarkan yang tidak baik, yang membuat orang berpikir negatif, yang membuat orang, kita akan mendapatkan juga doa-doa yang tidak baik, prasangka-prasangka yang tidak baik. Jadi lewat renungan pagi ini saya mau berbagi. Pagi teman-teman, salam sehat, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Semangat pagi, begitu cerah ya teman-teman. God bless you. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Aling Hoset Fong. Dukung ya, like, comment, subscribe, dan di-share ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi semuanya teman-teman. Semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini mau cerita apa ya? Cerita begini aja, cerita ini aja. Tadi habis bangun pagi, saya berdoa, terus saya dapat perenungan di dalam hati seperti ini teman-teman. Sekarang zaman teknologi, zamannya dunia maya, zamannya mensos, media sosial ya, mensos itu. Terus saya punya perenungan begini, dapat perenungan, dunia maya, mensos itu adalah, bagaimana ya untuk membunyikan bahasa ini, tempat kita mempraktekkan ibadah kita juga teman-teman. Tempat mempraktekkan ibadahnya contohnya begini, saya diingatkan dengan kejadian hampir 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu dalam keluarga saya mengalami musibah yang boleh, semua dalam hidup ini, yang terjadi dalam hidup ini itu seizin dengan yang di atas, dengan keputusan dan seizin Tuhan. Anak ketiga saya mengalami boleh dikatakan sakit yang begitu hebat teman-teman,
dia cerita pertamanya jatuh mengalami infeksi di bagian usus, dan yang paling terparah adalah bagian usus buntunya yang sudah membengkak yang cukup besar. Anak di umur 2 tahun lebih mengalami infeksi di bagian usus, dan yang paling parah itu adalah usus buntu, teman-teman. Dan singkat cerita, kami melalui beberapa proses medis dan akhirnya anak ini mau dioperasi. Nah, ceritanya begini. Waktu itu zaman di daerah saya adalah zaman daerah masih HP-nya semua masih HP jadul, yang ada cuma paling tren waktu itu adalah BlackBerry untuk di daerah saya, dan masih zamannya BBM. Nah, waktu itu kami baru belajar main HP, berdunia sosial di medsos gitu. Suami tidak sengaja menekan ingin mengirimkan gambar kepada mama saya. Ternyata gambar itu dia tekan, tersimpan di status. Jadi semua orang gambar anak saya yang lagi merintih kesakitan, dan gambar fotonya itu sangat menyedihkan sekali, teman-teman, sangat menyedihkan. Dan foto itu dilihat oleh semua orang, dan anak saya di dalam foto itu kalau kita lihat tuh seperti dalam keadaan kritis, teman-teman. Padahal saya bawa ke rumah sakit itu, saya baru mau cari apa penyebabnya, mengapa bisa begini dan begini. Malamnya anak saya itu bertarung sekali, teman-teman. Bertarung artinya seperti orang sudah mau diambil kembali sama Tuhan. Nah, dari situ saya diingatkan, teman-teman, pagi ini, apapun yang kita bagikan di dunia maya, apapun yang kita share di medsos, nah itu akan menjadi sebuah doa, teman-teman. Doa bagi kita yang membagikannya. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, foto itu kan sangat kritis sekali, teman-teman. Kalau nggak salah masih ada di HP itu, sangat kritis. Jadi semua orang melihat foto itu dan seolah-olah berpikir anak saya sedang kritis. Dan kejadian benar, teman-teman. Malam itu anak saya kritis dan sangat, ya dikatakan kritis, ya kritis, teman-teman. Dokter sudah bilang di sini nggak bisa buat apa-apa, mau dibawa ke ini gitu kan, ke rumah sakit yang lebih canggih, yang perlu ditangani lebih lagi. Akhirnya kami bawa, teman-teman, dengan pesawat kami bawa dan ditangani dengan baik. Dan suami juga nggak bisa menghapus foto itu, teman-teman. Saya nggak punya kesempatan lagi untuk menghapus. Saya pun waktu itu memang gaptek juga, nggak ngerti mainan begitu, nggak ngerti, taunya mau hapus foto itu nggak tahu. Nah, akhirnya sudah melewati masa kritis, anak saya operasi, selamat, teman-teman, selamat. Dan di 2 bulan kemudian anak saya mau operasi lagi, teman-teman, mau operasi lagi. Dan di situ tidak sengaja lagi, teman-teman, suami saya memasang foto lagi, teman-teman, memasang foto yang sudah selesai malam ini operasi. Paginya dia pasang foto dia bersama anaknya yang lagi duduk, operasinya di bagian perut, dipotong perutnya begitu, teman-teman. Jadi mereka bilang dipasang anak saya duduk seperti segar gitu. Suami saya juga dengan wajah bersyukur karena operasi kedua berjalan dengan baik, dengan selamat semuanya. Jadi suami saya bersyukur, pasang foto, dia senyum, anak saya duduk. Baru operasi malam tadi, ya kan, jam 8-9 gitu, paginya dia sudah bisa duduk kan, ya pasang. Jadi tuh
orang-orang yang pada yang lihat foto kan nelpon, dia bilang syukur ya operasi kedua berjalan dengan baik, dedeknya juga baik, semuanya dengan baik. Dari foto itu semua orang mendoakan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, teman-teman. Itu yang terjadi. Anak saya makin membaik, makin membaik, makin membaik, dan sampailah hari ini dia ada karena doa-doa yang terbaik, teman-teman. Karena doa, dari situ saya diingatkan, memang benar. Uh, Dunia maya kita, mensos kita adalah tempat ibadah kita juga. Kalau kita mengeluarkan yang baik-baik, kita akan didoakan yang baik-baik. Kalau kita mengeluarkan yang tidak baik, yang membuat orang berpikir negatif, yang membuat orang kita akan mendapatkan juga doa-doa yang tidak baik, prasangka-prasangka yang tidak baik. Jadi, lewat renungan pagi ini saya mau berbagi, kalau bagi emak-emak, orang-orang muda yang seperti saya, berhati-hatilah di dunia maya, berhati-hatilah di mensos, karena dunia maya dan mensos adalah tempat ibadah kita juga. Oke, selamat pagi, terima kasih, dukung terus ya channel saya, bye bye.